umat Islam yang mana Daniel kalahi dari mak yang Islam dan ayahnya Islam. Karena untuk mendapatkan hidayahnya susah, untuk mendapatkan petunjuk Allah susah. Tapi kadang-kadang di antara Daniel yang buat Islam, yang Islam tidak peduli terhadap Islam. Dia sangat-sangat disayangkan. Ini kita bayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW kepada pamannya, yaitu Abu Talib, yang begitu dalam Islam, tapi hanya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Abu Talib ini secara luar biasa membentengi Rasulullah, siapa yang menyakiti Rasulullah, kemudian membantu Rasulullah, berjualan Rasulullah, membantu semua, membantu dalam segala aspek kehidupan, membantu ketika ayah yang meninggal, Abdul Muttalib, kemudian asuhan Nabi Muhammad SAW jatuh kepada Abu Talib. Kemudian dari mungkin sampai lahir, tapi tak apa. Rasulullah SAW ketika Abu Talib telah meninggal, kata Rasulullah, "Kayu, ya pamanku, mengucap, insyaAllah akan membantu." Ketika Abu Lahab dan seterusnya, itu adalah hidayah yang luar biasa, yang tidak didapat. Menanjib dan alhamdulillah kerana dalam Islam, tingkai agama dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, baik tidak. Ia ketujuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam posisi Islam. Untuk mengislamkan orang pun payah. Untuk orang masuk Islam pun kadang-kadang mudah hidayah, walaupun digempur dalam Islam. Kemudian dia pernah dalam Islam dan itu diterima, dia adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sulit didapatkan oleh, tidak sembarang orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan contoh-contoh yang telah Allah berikan dalam kehidupannya. Bagaimana seorang Fir'aun laknatullah alaih, dia menganggap bahawa dia adalah raja. Perkataannya menjadi undang-undang. Kemudian dia bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang. Itu Fir'aun. Kemudian ana rabbukum a'la, Tuhan yang paling tinggi, kegelapan itu ayat. Tapi inna Fir'aun, rumah Fir'aun, ada isteri Fir'aun, Asia. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tidur kufur kepada Allah, orang yang pegang syirik kepada Allah, tapi dia tetap dalam kondisi Islam. Sehingga Allah bangunkan sebuah rumah di syurga kepada Siti Asia. Kenapa? Kerana beliau memperjuangkan Allah, memperjuangkan nama-nama Allah. Tapi Fir'aun tidak, akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Kemudian kata Allah, bagaimana perumahan daripada Nabi contoh daripada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut seorang Nabi, tapi perumahan meleser dari menyembah kepada Allah, hanya patih kepada suami, pada hidup bersama, pulau malam, waktu berdiam, Nabi Lut. Tapi Allah tidak berikan petunjuk kepada istrinya. Tapi Allah berikan petunjuk kepada Nabi Lut, juga kepada anak-anaknya dan keluarga. Tapi yang melenceng sehingga mendapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melenceng daripada Nabi Nuh alaihissalam, anaknya memberikan petunjuk. Nabi Nuh petunjuk membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anak dan keluarga Nabi Nuh hanya ikut Nabi Nuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita contoh Abu Lahab. Dua-dua ingkar kepada Allah. Abu Lahab ingkar kepada Allah. Kemudian Ummu Jamil ingkar kepada Allah. Kemudian tambah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam yang berjuang kepada Allah, membawa risalah kepada Allah. Inamanya rumahnya juga mengabdi kepada Allah. Anak-anaknya Ismail dan keturunan seterusnya sampai Nabi besar Muhammad SAW, keturunan yang mulia, keturunan para anbiya wal mursalin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal laki, keluarga mana yang kita inginkan? Keluarga Abu Lahab, keluarga Fir'aun, keluarga Nabi Lut, keluarga Nabi Nuh, atau keluarga Nabi
Ibrahim AS. Ini tiga yang pilih. Ini adalah berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian puji dan syukur, kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kali kedua manusia dari alam kemudahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan malamnya kami memasuki malam ke-16. Jadi ini selagi ini posisi dan iklannya daik gunung atau daik mandang, berarti kami berucap masjid. Hingga itu dikatakan drone, kamu mulai drone, malam itu kamu mulai drone. Menurut drone kira-kira ada banyak menanggali. Hingga kita guli-guli ke drone itu boleh. Jadi ada traffic. Jadi ada terasa jadi begitu cepat pertukaran waktu ketika matahari kata terbit dan pukul kairu kadang buka puasa dan tengok tanya di pulau Tuhan dan Tuhan sebagainya. Tapi boleh kita sadari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mewajibkan Ramadan sebagaimana yang kalian sampaikan dulu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah sudah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi puasanya bukan wajib kepada dewan doh. Tapi umat-umat sebelum dia kan Nabi Daud nak puasa, Nabi Isa nak puasa. Mungkin cara-cara dan syariat-syariatnya yang agak berbeza. Puasa Nabi Daud, turunan, Nabi Musa nak berpuluh puasa dan sebagainya. Nah, tata cara sendiri dalam melaksanakan puasa. Kenapa nak puasa? Karena puasanya adalah untuk membuat manusia menjadi sehat. Tetapi apabila tanya dalam puasanya tidak mendatangkan kesehatan, perlu ditanyakan puasa tanya. Kemudian ketika tanya puasa dalam ibadat, kita curigai fakta ni ibadat. Pada puasa hanya dapat ilmu, kita tahu itu dua tiga hanya dapat ilmu, berarti tahu itu badannya. Tapi tambah puasa tambah kilo. Dia adalah puasa yang balas dendam. Jadi selagi buka lagi ulu baju kami. Jadi sehingga air ubah ni. Dia adalah puasa-puasa yang memang balas dendam, hawa nafsu. Kalau menjampai berapa menjampai, kalau ibu tapan dan itu menunggu tapan. Sehingga luar biasa. Sehingga nak tahu negara membaca Al-Quran dulu ni Emirat Arab ya. Jadi awalnya debur-debur sehingga kerana sering memakan makanan instan, mie instan, pupuk yang instan yang berkotak-kotak ya, sehingga cepat pertumbuhan ini. Sehingga pemerintah memberikan sebuah bonus. So yang betul kilo 5 kilo dalam Ramadan, kamu bonus. Nah, jauh kira-kira ada juga 15 orang. Nak menghitung 1 kilo atau 2 kilo pun ada. Timbang boleh digombo. Jadi perlu timbangan di rumah, jangan leceh dia bagi legal dan leceh. Itu. Dia punya insya-Allah puasa nak maknai. Nak makna. Akhirnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum manusia betul yang puasa. Kaum manusia betul yang puasa. Hewan-hewan puasa juga wajibkan insting memberikan kepada hewan-hewan yang berpuasa. Contoh manuk kemarau. Manuk kemarau ada pada lembu minggu-minggu sampai pada pelu. Ada pada lembu nyewe, hancur manuk satu. Jadi sehingga untuk apa? Untuk orang Sunda kehidupan, untuk memberikan keturunan-keturunan sesudah itu. Ketika telur di kemarau, maka konsentrasi dalam kemarau yang akan tumbuh generasi-generasi selanjutnya untuk menyambung hidup, untuk menurunkan generasi-generasi manuk-manuk yang akan datang. Itu adalah tugas dari mana-mana untuk puasa. Kemudian berlanjut, tak ada ulu untuk berpanjang hidup. Puasa ulu. Nanti kalau ulu punya bakal mati, matinya hantar ke kulit. Tapi ketika ulu harus puasa, maka kulit bergantung. Menggantung kulit.
Ketika mengandung kulit kelangsungan hidup kita dah, boleh. Mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan yang bisa diselidiki. Kemudian tapi yang faktor negatif dari artinya ketika mengandung kulit oleh puasa tetap boleh. Ada makanan boleh, put boleh, hanya berubah. Walaupun kayak puasa untuk mengandung kulit. Tapi tak kalau hewan-hewan yang lain. Maksudnya lagi ulat juga berpuasa untuk kelangsungan hidupnya, untuk merubah dia menjadi lebih baik. Puasa ulat menjadi kepompong. Kuatir dia ulat manu mengeh. Hewan pegan kebutuhan mengeh. Nah, pegan baik mo tunas, baik mo ol baru kayak baju. Nah, menjabe lagak-lagak kayak kau. Nah, tembakau on pegan. Tembakau dipah on pegan. Jadi kayak baju mengeh petani yang waktu itu ulat, tapi ketika ulatnya berpuasa dia kepompong, ketika beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang indah, yang membawa manfaat kepada yang lain. Tapi ketika dari ulat menjadi kupu-kupu, dari hal yang jelek menjadi hal yang baik, menghisap madu, kemudian datang kepada bunga-bunga, kemudian ketika kalau indah dipandang kupu-kupu. Jadi kupu-kupu sehingga ada istilah kupu-kupu malam, kupu-kupu siang dan sebagainya. Bahkan ada indah-indah. Indah. Ya, Mbak. Jadi itu dah pegang. Beda dengan ulat kuno. Menyokul yang ada perubahan. Walaupun puasa lagi tu ada perubahan. Tapi ulat ketika di puasa ada perubahan. Manuk ketika di puasa ada perubahan. Maka puasanya hendaklah nak ada perubahan-perubahan. Ketika dia puasa dimula-mula, sehingga makan dia mulai hidup dia benar perubahan. Benar sifat dia berubah. Sifat sedekah dia yang puasa dan sedekah oleh puasa dia. Atau puasa dan sedekah biasakan sampai puasa yang akan datang. Menyolong ikut berona angku iri dengki sombong ria dan sebagainya menunggu Ramadan. Menunggu kerana Ramadan yang bulan Rabiah. Menyolong sedekah biasa Ramadan. Oleh Ramadan nanti kita biasakan yang baik-baik. Kemudian yang sifat-sifat yang baik dalam Ramadan yang biasakan di kemudian hari. Kemudian waktu yang bukan puasa menajis 25 minit dalam kadu. Menajis ketika azan kau di azan kira-kira 5 minit berganda dalam masjid pula. Ya biasaan lagi kumpul sebelum waktu jadi ulat dia menjadi bumerang bagi orang lain, menjadi perusak bagi orang lain, tetapi ketika dia jadi kupu-kupu menjadi kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan generalnya, kebahagiaan kepada masyarakat dan seterusnya, kebiasaan-kebiasaan yang kita ingin terapkan dalam Ramadan dan sesudah Ramadan. Yang diinginkan dalam Ramadan. Apabila tidak ada perubahan, dia tak mau oleh puasa benar-benar ada perubahan. Oleh puasa payung dia ada kemudian pegang apa lagi tot pun lagi tot mana berubah Ramadan berarti bolehlah. Menyolah perubahan berarti ulat dan sebagainya. Jadi buat pilihan itu. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi diri sendiri. Baik dapat berjali kanda kali dah menceramah. Artinya sebagai pencerahan engkau sehingga dia terfikirkannya yang pokoknya adalah akhir daripada ayat tadi, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bercita-cita adalah bagaimana ketika dia bertarik nyawa dari Allah Subhanahu wa taala, bertarik dari sakratul maut, kata Pak Hakim bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia bercita-cita. Ada bercita-cita lain, tapi akhir hayat dia begitu la ilaha illallah
Ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi tanpa kita membiasakan dalam hidup dan kehidupan seharian. Ada mungkin dia roh, ada mungkin selagi datang begitu saja sensalabit sebagaimana kita membalikkan telapak tangan. Yang mungkin kita harus ada usaha-usaha, harus sering mengucapkan la ilaha illallah, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ona wa qiyama wa ala junubihim, bertaduk, tajong dan jongkok, ta'in, berbaring, selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sahabat-sahabat terdahulu, sahabat-sahabat terdahulu menyuhadillah, ada kekil la ilaha illallah ketika wafatnya sebuah keanehan. Tapi menyaino mungkin ketika meninggal wafat, meninggal la ilaha illallah aneh dia tidak ada tersebab untuk la ilaha illallah dia jadi biasa. Betul kerana itu kami beda zaman now. Jadi kami jadi oleh kerana kita itu sehingga apapun cerita kadang-kadang ketika ada yang setengah dalam agama itu tidak mungkin terjadi la ilaha illallah ketika hari raya. Tapi apabila saya gafah dalam agama kemudian tidak menjalankan larangan-larangan Allah, maka insya-Allah la ilaha illallah itu Allah akan berikan dalam lisan kita di akhir hayat kita. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan kita nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang dimasukkan surga yang Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita menjadi seperti Abu Talib yang ingin dibantu oleh Rasulullah tapi beliau belum sanggup mengucapkan syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.